Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga saudara terkasih yang telah tersambung secara live streaming pada pagi yang diberkati Tuhan ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang setia, amin. Amin. Dialah Allah yang begitu penuh dengan kuasa. Dia mampu mengadakan perkara yang dahsyat waktu kita percaya sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama percaya, datang dengan iman yang besar. Kita rindu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita pagi hari ini. Yang siap menyembah Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami datang Tuhan pagi hari ini. Kami percaya, kami punya Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, perkenanan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan Yesus kami boleh melihat Tuhan campur tangan dalam setiap perkara hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Ini respon kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Datang dengan hati yang rindu menyembah. Datang dengan hati yang percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap bersyukur pagi hari ini. Sebab kami tahu kebenarannya Tuhan. Waktu Engkau yang berkuasa di atas puji-pujian, ada kuasa Tuhan tercurah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan setiap kami yang menyembah pagi hari ini. Terlebih khusus Tuhan Yesus, Tuhan kami ucapkan berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati sempurna pagi hari ini melayani Tuhan. Semua dengan penyertaan dari sorga. Dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, pagi hari ini sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tiberias sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang percaya sama Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Engkaulah Allah yang mulia Tuhan Yesus. Kau mulia,
lah jiwaku aman bersamamu. Mari akui saudara, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, katakan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Terima ini Tuhan Yesus, pengakuan kami. Dengan iman kami percaya Tuhan, Allah yang menyediakan segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Sambil mengangkat kedua tangan kita saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Lihat Bapa, Kau setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Diberi sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan,
percaya baik selama-lamanya. Katakan sama Tuhan saudara, katakan sama Tuhan, sampaikan di hadapan Tuhan Yesus syukurmu. Perbuatan Tuhan selalu ajaib saudara, perbuatan Tuhan selalu luar biasa. Kalau ada kerinduan, mari sampaikan kepada Tuhan. Di tempat ini engkau bebas saudara, yang di rumah engkau bebas berlutut, engkau bebas mengangkat kedua tanganmu. Mari intim sama dia saudara, mari intim, mari melekat sama Tuhan. Hanya dialah yang mampu memenuhkan setiap hati kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Oh Kau dahsyat. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan kita sama-sama tinggi saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan. Terima kasih. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan sama-sama, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Mari Tiberia sama-sama sampaikan di hadapan Tuhan. God is so good. Hallelujah. God is so good. Katakan selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang rindu menerima kebaikan Tuhan pagi hari ini, sama-sama. God is so good. Oh, God is so good. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang baik, yang semangat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang baik luar biasa saudara. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Biarlah Tuhan Yesus melimpahlah kebaikan-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami menjadi kesaksian Tuhan Yesus bagi dunia ini. Sama-sama katakan, God is so good. He's so good to me. Mari sekali lagi bersama-sama Timidias. Satu suara kata, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
Angkat suaramu saudara, katakan di hadapan Tuhan. Selama-lamanya Tuhan kami baik. Oh God, God, He's so good. He's so good to me. Oh, God is so good. He's so good to me. Dengan tepuk tangan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu sungguh baik, luar biasa bagi kami. Melimpah hidup kami Tuhan, karena kemurahan-Mu. Ini respon kami Tuhan Yesus. Bawa penyembahan kami, bawa pengakuan kami pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya rindu menyembah Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberia. Shalom. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, sama-sama kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Di dalam pujian, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu
sukacita. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Saat ini kita boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, merayakan, menyambut hari kelahiran Tuhan. Amin. Come on, sing. Rayakan, Yesus rayakan. Woo. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Woo. Rayakan, Yesus rayakan. Semuanya rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Kami rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Yo, sama-sama katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Terus bersuka kita, amin. Amin. Haleluya, kita boleh menyambut Natal dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Dialah juru selamat umat manusia, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dari awal yuk, sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami
firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Masih jemaat Tuhan, katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus. Katakan Dia itu firman Allah. Semua Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sama-sama. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, terlebih dahulu dengan penuh sukacita kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala pada siang hari yang indah ini. Suara gembala dari pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Mengatasi Keserakahan dan Ketamakan. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, perayaan Natal Gereja Tiberias akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dimulai jam 18.00 WIB, jam 6 sore. Bersama ini kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Natal di Stadion Utama karena perintah Tuhan Yesus untuk merayakan Natal secara besar-besaran. Romawi yang kedua, mengatasi keserakahan dan ketamakan. Kita lihat sekarang ini dunia semakin maju, barang-barang semakin bagus, teknologi begitu maju sehingga dapat menciptakan barang-barang yang indah tanpa kita sadari sudah terjebak di dalamnya. Bagaimana menjaga diri dari keserakahan dan ketamakan? 1. Membatasi kekonsumtifan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Keserakahan adalah keinginan yang berlebihan akan sesuatu barang yang mengarah kepada diri sendiri. Keserakahan bukan sembarang hasrat, tapi hasrat yang selalu ingin lebih dan tak terkendali, sehingga melampaui apa yang harusnya dibutuhkan. 2. Mewaspadai ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Kita hidup di dunia yang materialistis, namun hidup tidak tergantung dari kekayaan. Salurkanlah kekayaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hidup dalam kasih, mampu memberi dan mampu peduli kepada orang lain. 3. Mematikan keserakahan. Matius 6 ayat 4 dan Matius 5 ayat 42. Kita harus memberi sedekah dan Tuhan yang akan membalasnya. Mau membantu orang yang kesusahan. Jika tidak, maka kita bisa masuk api yang kekal. 4. Mempunyai kepuasan, yaitu hati yang ada rasa cukup. Kolose 3 ayat 5. Akar kejahatan adalah cinta akan uang, ketidakpuasan yang membuat orang menjadi serakah, yaitu orientasinya hanya dunia. Ibrani 13
ayat yang kelima, mengajarkan kepada kita jangan menjadi hamba uang dan cukupkan yang ada padamu, karena Allah tidak akan meninggalkan atau selalu menyertai kita, yaitu anugerah. Anugerah Allah menolong kita mengingatkan bahwa ada Tuhan di dalam kita. Romawi yang ketiga, dengan kuasa minyak dan anggur kita tidak dirusakkan dan bebas dari resesi. Perintah Tuhan kepada gereja Tiberias untuk menyatakan bahwa perjamuan kudus lebih dari roti mana. Artinya dengan perjamuan kudus kita punya roh majikan. Firman Allah di dalam Wahyu 6 ayat 6 sampai dengan 8 mengajarkan kepada kita, satu, suara Allah yang keluar dari tengah-tengah keempat makhluk yang keluar dari tata Allah menjamin bahwa yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dua, dengan minyak dan anggur kita tidak dikalahkan oleh penyakit sampar, tidak mengalami mara bahaya dan celaka. Tiga, dengan minyak dan anggur kita tidak kelaparan, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidak miskin. Empat, dengan minyak dan anggur kita menang atas setan-setan dan roh-roh jahat. Pesan penutup, mari bersama-sama kita memenuhi perintah Tuhan dengan merayakan Natal secara besar-besaran, menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita penuhi Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Mari bersama-sama mengagungkan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil, penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar dapat hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi, hidupnya diberkati, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa kalau kami boleh ada di gereja Tiberias Indonesia. Maka kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, agar berhasil, penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar dapat hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Tolong Tuhan beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang bawa mujizat, bawa jawaban doa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sama-sama.
Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Sama-sama kita boleh sambut firman Tuhan. Oh, come, let us. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, gembala setiap gereja Gereja Indonesia untuk mengadakan hari ini. Kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini kami beribadah kepada Engkau bersama jemaat-Mu di Gereja Nias dan bersama dengan jemaat live streaming dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana adanya saat ini. Kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau kalau kami akan menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Saat ini kami akan membawakan firman-Mu. Biarlah semua firman yang disampaikan, Roh Kudus yang lebih dahulu beracara, Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja. Biarlah setiap firman yang keluar, Tuhan Yesus, kata-kata yang keluar akan membangun iman mereka dan bahkan akan menyembuhkan. Berikan Tuhan Yesus, kami saat ini semuanya sehat sempurna Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, berikanlah Tuhan Yesus mereka sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mulai firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, jangan lupa nanti tanggal 3 Desember ya saudara sekalian, kita Natal bersama di Gelora Bung Karno. Kita berdoa ya saudara sekalian, nanti acara berjalan dengan lancar dan cuaca juga baik. Dan biarlah kita semua ini mau berkumpul bersama untuk memuliakan Tuhan Yesus dan bersyukur kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus kalau kita sudah diselamatkan. Dan lagi kita katakan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Ya saudara sekalian, pagi ini saya akan membawakan firman yang berjudul Mengapa Kita Harus Sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara sekalian. Karena pada hari-hari ini banyak orang yang sedang kecewa, putus asa, kecewa karena semua rencana yang sudah direncanakan terpaksa misalnya dibatalkan, dan kemudian juga putus asa karena apa yang sudah direncanakan berantakan ya saudara sekalian, dan kemudian tidak mengerti sampai berapa lama masalahnya dan apa akhir dari masalahnya saudara sekalian ya. Itu banyak yang kecewa dan putus asa. Sehingga banyak dari kita ya saudara, sehingga berkata ya terjadi apa yang terjadi terjadilah gitu. Sebetulnya itu sikap ya yang menunjukkan ketidaksungguhan kita beriman kepada Tuhan ya saudara sekalian. Kita seharusnya ya boleh berkata ya terjadilah, kita berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh beriman, kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita rencanakan ya saudara sekalian dalam kehidupan ini, kita tahu kita harus melibatkan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menurut firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita mengerti untuk kita jadikan Kristus menjadi landasan hidup kita saudara sekalian. Jadi hal yang kita perlu tahu ya, pertama ya saudara sekalian, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita baca Argo di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, kemudian
Amsal 27 ayat 1, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, Amsal 27 ayat 1. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Kita baca di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara sekalian, ya. Hal yang pertama yang harus kita mengerti, ya saudara sekalian, untuk kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertama, kita tidak tahu berapa lama kita hidup, saudara sekalian, ya. Sebagaimana di ayat Yakobus 4 ayat 13-17, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara sekalian. Dalam ayat ini dikatakan hari ini atau besok, di sini diingatkan tentang waktu hidup kita, saudara sekalian. Jangan kita dengan sembrono menentukan berapa lama kita akan hidup. Seperti di ayat 14 tadi yang saya barusan kita baca, ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Janganlah kita berpikir bahwa kita adalah tuan dari umur dan nafas kita, ya saudara sekalian. Di Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, saudara sekalian, ya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Artinya hari esok kita akan tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga memberi ilustrasi, ya saudara sekalian, yang sama dengan itu di Lukas 12 ayat 16-21. Argo boleh bacakan Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 dikatakan, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kau berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, katanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau telah sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara sekalian, inilah dikatakan di sini, hai orang bodoh, ya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau telah sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuhan Yesus pun juga berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan dia akan hidup. Ya saudara sekalian, kita tidak pernah tahu berapa lama hidup kita, saudara sekalian ya. Jadi banyak dari kita anak-anak Tuhan, ya saudara sekalian, orang-orang Kristen gagal memahami bahwa kita tidak berkuasa dalam hidup kita, ya atas hidup kita ini kita tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah itu sendiri di dalam Tuhan Yesus. Bahkan untuk menambah sehasta saja saudara sekalian dalam kehidupan kita, kita tidak dapat saudara sekalian ya. Nah kita baca lagi Kisah Rasul 21 ayat 14 Argo. Kisah Rasul 21 ayat 14. Kisah Para Rasul 21 ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 21 ayat 14 dikatakan, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Apa di sini saudara sekalian? Yang kedua adalah kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Tadi kenapa kita ya harus mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita saudara sekalian, dalam rencana, dalam apapun yang kita rencanakan, dalam hidup, segala aspek kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Ya, kedua, kita tidak tahu apa rencana Allah yang terbaik untuk kita, saudara sekalian. Rasul Paulus pernah mengalami, saudara sekalian, waktu Agabus menubuatkan bahwa Rasul Paulus akan diikat dan mati di Yerusalem karena nama Yesus. Maka Barnabas dan kawan-kawannya dan para murid-murid lainnya mengingatkan supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Paulus, dia tetap saja ke Yerusalem. Ya. Dan makanya teman-temannya itu berkata, ya saudara sekalian, Barnabas dan teman-temannya berkata, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan, ya saudara sekalian. Juga seperti pedagang ya saudara sekalian, di Yakobus tadi ya saudara sekalian, seperti pedagang di Yakobus katakan, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan akan tinggal setahun dan berdagang. Dan 15, sebetulnya kemudian Yakobus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, saudara sekalian ya. Jadi kita tidak berkuasa menentukan apa yang kita rencana. Kita boleh berencana, tapi sertakanlah Tuhan ya dalam segala aspek kehidupan kita, saudara sekalian. Ya, nah kita harus menyadari bahwa kita tidak berkuasa menentukan hasil dari perencanaan kita, ya saudara. Maka dengan berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka itu akan menjadi dasar untuk kita tidak bermegah apabila
hasilnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya, apa yang kita rencanakan ternyata berhasil, jadi kita tidak menjadi sombong dan tidak bermegah, tapi sebaliknya juga kita tidak akan terpuruk menjadi kecewa jika apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang hasilnya. Dan ingatlah bahwa Allah tahu yang terbaik yang untuk kita, saudara sekalian ya. Yang hal kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik untuk kita, dan makanya kita harus menyertakan Tuhan. Kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita baca sekarang 1 Korintus 4 ayat 7b, Argo. 1 Korintus 4 ayat 7b. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7b. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, hal yang ketiga, saudara sekalian, kita harus mengerti ya. Kita tidak pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar Tuhan Yesus, saudara sekalian. Yang pertama tadi, kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup. Yang kedua, saudara sekalian, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, kita tidak pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini, saudara sekalian, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya, menggambarkan sebuah kesombongan bagaimana seorang hidup seolah-olah mengabaikan Tuhan Allah yang telah menciptakannya dan memelihara dan memberkatinya, saudara sekalian. Kesombongan semacam ini adalah merenggut posisi Allah ya sebagai pencipta dan pemelihara atas dunia ini, saudara sekalian, dan segala isinya. Kita lihat pertanyaan dari Yakobus seperti tadi, saudara sekalian, apa arti hidupmu? Jadi apa pertanyaan ini yang kita harus mengerti? Yang apa adalah apa arti hidupmu ya saudara sekalian, ya di Yakobus tadi dikatakan apa arti hidupmu ya saudara, itu artinya kita apa yang kita banggakan saudara sekalian, apa yang otomatis kita mau hidup kita berarti ya saudara, otomatis juga kita mau berguna, kita mau berarti bagi sesama, bagi Tuhan ya saudara sekalian ya. Jadi apa arti hidupmu gitu ya saudara sekalian, maka kita harus mengerti apa yang kita banggakan. Nah di Roma 5 ayat 2b dikatakan, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi apa arti hidup kita? Artinya apa yang kita banggakan dalam hidup kita. Kita bermegah, artinya kita bangga dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah, saudara sekalian. Jadi Paulus mengatakan bahwa kita boleh bermegah ya saudara sekalian, ya bukan kepada hasil daripada apa yang kita rencanakan, dan tapi kita bermegah dengan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi tujuan kita, hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk memuliakan Allah, saudara sekalian. Jadi dalam hidup ini, saudara sekalian, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Yang pertama, kita tidak tahu kita hidup sampai kapan kita hidup ya saudara sekalian. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kita tidak akan menemukan arti yang sesungguhnya hidup ini di luar Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita kalau berarti dan kita akan bermegah ya saudara sekalian, kita merasa hidup kita berguna dan kita berarti saudara sekalian kalau kita bermegah dan kita berguna bagi Tuhan Yesus Kristus, karena hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan kita juga selalu dalam pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, saudara sekalian. Jadi memang menyatakan Tuhan dalam segala perencanaan ya, saudara sekalian, seperti di Yakobus tadi katakan, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, itu penting saudara sekalian ya. Paling tidak kita ingat Tuhan Yesus dan kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saya mau merencanakan ini dan itu misalnya ya. Kemudian juga ya,
tutup bungkus dengan darah Yesus, minta Roh Kudus mengurapi kita, dan kemudian juga minta pasukan malaikat menjagai kita, saudara sekalian, dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Seperti yang saya alami, saudara sekalian, waktu saya baru bertobat, saya belum banyak mengerti, saudara sekalian. Kalau saya berkali-kali saya mau diundang bersaksi di gereja atau di luar kota atau di luar negeri, ya saudara sekalian, itu saya mendapat gangguan, saudara sekalian. Ada saja halangannya, saudara sekalian. Ada saja peperangannya, saudara, yang membuat saya lemas, ya saudara sekalian, ya, terkejut dan lemas. Tetapi saya mengerti ini gangguan daripada si jahat, maka saya tutup bungkus darah Yesus dan kemudian ya bisa bersaksi, saudara sekalian. Seperti yang saya alami, saudara, pernah saya mau diundang bersaksi di sebuah gereja, saudara sekalian, di luar kota, ya, di Jawa Barat. Saya sedang di apotek saya. Nah, kebetulan itu tempatnya di Hook, ya, gedungnya itu di Hook. Jadi tanahnya itu tinggi, jadi dia downslope, ya saudara sekalian. Jadi kalau masuk ke ruang pasien itu turun gitu, ya saudara sekalian. Nah, jadi tempat parkir agak tinggi di atas. Nah, waktu saya mau berangkat untuk bersaksi, saudara sekalian, ya, menuju gereja yang mengundang saya di luar kota, ya. Kira-kira jam 10 pagi lah, ya, saya sudah siap-siap gitu. Ya, saya berdiri di tempat pasien bersama pegawai-pegawai saya. Dan ada seorang yang sudah selesai menebus obat naik motor. Dan kemudian waktu dia menghidupkan motornya, saudara sekalian, dia naik di atas motornya. Waktu dia hidupkan, toto motornya itu rupanya koplingnya sudah masuk atau bagaimana, saya nggak mengerti motor, ya saudara sekalian. Dan kemudian loncatlah itu motor masuk menabrak kaca, masuk ke ruang pasien, saudara sekalian, ruang duduk pasien. Untung tidak kena pasien lainnya, saudara sekalian. Dan itu saya harus menyaksikan motor dan beserta orangnya tergeletak gitu, saudara. Itu pecah kacanya itu besar, semua itu segi 4 itu, ya, di Hook, ya saudara sekalian, itu rumahnya itu, tempat apoteknya itu kaca pecah, ya saudara sekalian, kaca besar-besar gitu. Jadi saya kan gemetar, ya, kaki saya, dan aduh saya sampai berniat, udah deh, aku nggak mau bersaksi deh, nggak berangkat deh gitu. Tapi saya ingat, aduh sudah banyak orang yang menunggu. Saya ingat juga ini pasti gangguan daripada kuasa gelap untuk menghalangi saya bersaksi. Karena memang dari pendetanya sudah mengatakan bahwa dia banyak membawa jiwa untuk mendengar kesaksian saya, bagaimana saya menjadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi saya kuatkan hati saya kuatkan badan saya, saudara sekalian, dan kemudian saya berangkat, saudara, ya. Nah, itulah gangguan. Nah, saya tutup bungkus dengan darah Yesus, dan itu harus disebut, ya saudara sekalian. Tutup bungkus aku dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan bebas dari, artinya tidak, kuasa gelap tidak akan berani. Dan kita harus ingat karya keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus, dia sudah menumpahkan darahnya, dan kita sebagai anaknya, kita ditutup bungkus oleh darah Yesus tersebut, saudara sekalian. Jadi kita bisa berkemenangan atas kuasa gelap itu, saudara. Ya, juga pernah juga kejadian, saudara sekalian, saya juga diundang bersaksi. Begitu saya sampai rumah, saudara sekalian, saya mau berangkat, mau ganti baju, gitu. Ternyata saya disambut pembantu saya, dikatakan bahwa Aristo, anak saya, muntah 1 ember, saudara sekalian, karena mengejar dogi. Dia punya dogi kecil, ya, anjing kecil. Dia mengejar dogi, dan kemudian di tengah rumah kami itu terbuka, jadi ada tampias hujan, jadi air tidak kelihatan, ya, tampias hujan. Jadi terpleset, saudara, terplanting ke belakang, kepalanya yang kena terplanting, saudara sekalian, dan muntahnya 1 ember. Aduh, saya lemas, saudara sekalian, ya. Itu saya katakan kepada pendetanya, bahwa yang mengundang saya tidak bisa datang karena saya harus ke rumah sakit, dan ya Aristo dirawat di rumah sakit, ya, sudah di scanning apa semuanya, ternyata puji Tuhan tidak geger otak. Itu Aristo sekitar kelas 3, kelas 4 SD, saudara sekalian, ya. Jadi kalau kita tidak ingat, ya saudara sekalian, apa yang menjadi rencana kita mau berbuat ini, berbuat itu, mau merencanakan ini, mau merencanakan itu, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan
ya tidak tutup bungkus darah Yesus, dan kemudian juga berdoa, Tuhan Yesus saya akan mengerjakan ini buat berhasil ya Tuhan Yesus gitu. Sertakan Tuhan dan ingat selalu pada Tuhan Yesus, maka gangguan itu pasti akan lebih minim ya saudara sekalian. Gangguan pasti ada, tapi kita berkemenangan atas gangguan ya saudara sekalian. Itu satu hal yang kecil yang satu sisi kecil yang saya saksikan, yaitu bersaksi. Tapi banyak dari kita banyak untuk merencanakan ini dan mengerjakan ini dan itu saudara sekalian. Nah, sertakanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini kita selalu senantiasa menyenangkan hati Tuhan, hidup sepenuhnya di dalam firman Tuhan, dan mengerti dan menggumulkan dan betul-betul bergumul dengan firman Tuhan ya saudara sekalian, dan tekun melakukannya saudara sekalian, maka kita akan berbahagia, bahkan kita berkemenangan dalam hidup ini saudara sekalian. Dan terutama kita juga menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan saudara sekalian, karena dulu saya waktu baru bertobat itu saya masih di gereja lama, saya belum mengerti minyak urapan ya saudara sekalian. Kita belum, Pak Bari aja belum dapat pewahyuan ya, karena kami baru bertobat ya waktu itu. Jadi seperti itulah gangguan-gangguan ada saja. Tetapi ya kita sekarang, kita sudah tahu di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, dan senantiasa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita memakai minyak urapan sebagai perlindungan diri kita, dan kita minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, dan juga minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kepada kita. Maka puji Tuhan dan pasti kita berkemenangan dalam hidup ini. Sekian saudara sekalian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Evan Putri Janias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita semua. Saudara, Gembala Sidang kita tadi sudah mengajar, mari kita harus senantiasa menyertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Saudaraku, semua orang butuh Tuhan. Amin. Semua orang butuh Tuhan. Tapi gak semua orang melibatkan Tuhan. Sudah mengerti ya? Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita semua butuh mujizat Tuhan. Kita semua butuh kemurahan Tuhan. Tapi gak semua orang mau mengikuti jalannya Tuhan. Hari ini siapapun saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, apapun yang sedang saudara kerjakan, mari andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Amin. Kalau saudara andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, maka percayalah apa yang saudara buat, apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Maka salah satu tanda orang yang selalu sertakan Tuhan, libatkan Tuhan adalah apa yang dia kerjakan selalu dia bawa dalam doa. Amin. Maka mari saudara, saudara mau bisnis, mau usaha, mau kerja, mau interview, atau mau ada lelang proyek, ikut tender proyek, minta kepada Tuhan dalam doa, bawa di dalam doa. Ada jemaat saudara dia distributor saudara lampu ya, maka ada sebuah proyek jalan tol di Jakarta, maka pengadaan lampunya itu dilelang saudara, di tender. Maka jemaat ini ikut lelang itu saudara. Lalu ternyata sudah ada 8 saudara, dia yang ke-9. Dan akhirnya yang ikut lelang pengadaan lampu itu 10. Nah dia yang ke-9. Dia bilang, pendeta, kompetitor saya itu lebih mumpuni. Dan perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan besar. Siapalah saya? Tapi saya bilang doa terus, perjamuan kudus, minyak urapan. Jadi saudara tanda saudara sertakan Tuhan, saudara berdoa, saudara pengurapan minyak, saudara dikuduskan dengan darah Yesus, maka saudara melibatkan Tuhan. Katakan amin. Akhirnya saudara dia ikut lelang, ikut tender proyek. Dari 10 orang saudara ya, 10 vendor yang ingin menang proyek itu saudara, akhirnya diseleksi lagi tinggal 3. Dan puji Tuhan jemaat ini bilang, pendeta puji Tuhan, saya masuk yang 3 besar.
Tahap pertama sudah lewat, puji Tuhan saya bilang. Nah sekarang saya udah di depan ini, di depan perusahaannya yang mau kasih tender ini proyek. Saya mau interview, mau presentasi. Tolong pendeta doakan. Saya bilang perjamuan kudus, minyak urapan. Dan akhirnya dia perjamuan kudus, minyak urapan, doa. Dan puji Tuhan, 3 besar saudara, dia di interview atau presentasi yang terakhir. Ya tapi ternyata yang terakhir dan dialah pemenangnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Besok saudara ada proyek, besok saudara mau melamar kerja, besok saudara ada urusan di luar kota atau di luar daerah. Mari sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Amin. Saudara anak-anak muda yang mau menikah, yang mau yaitu membentuk keluarga, sertakan Tuhan. Amin. Kalau saudara sertakan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Maka tadi gembala sidang kita menyampaikan 3 hal. Mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup. Amin. Artinya apa? Hidup dan mati ini Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita tidak berkuasa atas hidup kita. Itu sebabnya kita harus menyertakan Tuhan. Ada orang saudara mau liburan ya, liburan ke Singapura. Maka udah siap tiket, udah siap hotel, saudara, semua pengeluaran sudah siap. Maka malam hari sebelum besok berangkat, mereka doa bersama, perjamuan kudus, minyak urapan. Ternyata bangunnya terlambat, saudara. Mereka pikir, istrinya pikir, anak-anaknya pikir, gagal nih rencana liburan. Hangus uang tiket, hangus uang hotel, saudara. Tapi ternyata Tuhan punya maksud yang baik. Pesawat yang mereka mau tumpangi, saudara, ternyata hilang, saudara, jatuh. Hari ini saudara yang menyertakan Tuhan, terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, tekun berdoa. Saudara diluputkan dari mara bahaya malapetaka. Saudara dalam lindungan Tuhan, malaikat Tuhan jaga saudara. Amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu rencana terbaik dari Tuhan kepada kita semua. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu terlalu dini. Misalkan saudara ya belum naik jabatan ya, mungkin saudara udah performance bagus, udah ngerjakan sesuatu dengan bagus, tapi bos saudara di kantor nggak promosikan saudara, nggak anggap saudara. Jangan anggap bahwa saudara gagal. Jangan anggap bahwa hidup saudara Tuhan nggak perhatikan, Tuhan tidak peduli. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan angkat kita, kapan Tuhan promosikan kita. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekarang ini banyak perusahaan PHK, saudara. Tadi malam saya lagi persiapan, saya nonton TV berita, saudara. Maka banyak saudara perusahaan sekarang PHK, bukan hanya di luar negeri, di Indonesia pun perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan digital ya saudara, itu saudara memangkas karyawannya begitu banyak. Nah siapapun saudara yang mungkin hari ini mengalami PHK, jangan anggap ini gagal. Karena ada jemaat saudara di Pantai Indah Kapuk, di PHK akhirnya jadi pengusaha. Dan saudara nggak boleh anggap remeh orang yang di PHK, orang yang nggak kerja, kamu nggak berarti, kamu mah orang susah. Kita nggak boleh meremehkan setiap orang, karena Tuhan menghargai setiap orang. Amin. Kita nggak tahu bagaimana rencana terbaik Tuhan. Bisa saja dia hari ini di PHK, tahun depan dia jadi pengusaha. Amin. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Yang ketiga tadi gembala sidang kita mengingatkan, mengapa kita harus sertakan Tuhan. Yang ketiga, karena di luar Yesus kita tidak menemukan arti yang sesungguhnya, arti hidup yang sesungguhnya. Artinya apa? Hanya di dalam Yesus hidup kita penuh makna. Amin. Maka itu 3 hal yang gembala sidang kita ingatkan. Mengapa kita harus menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya akan sedikit menambahkan apa berkatnya kalau kita menyertakan Tuhan.
Apa berkatnya kalau kita melibatkan Tuhan? Yang pertama, kita baca Amsal 16 ayat 3. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah berapa? Segala rencanamu. Stop, saudara, lihat dulu ayat ini. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Apa arti kata serahkan perbuatanmu kepada Tuhan? Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Saudara yang mau ngelamar kerja, mau bisnis, mau usaha, mau lelang, tender, proyek apapun, serahkan kepada Tuhan, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau kita sertakan Tuhan, kalau kita libatkan Tuhan, apa yang akan kita alami? Lanjut, maka apa? Terlaksanalah. Apa arti kata terlaksana? Berhasil. Berapa banyak rencana kita yang berhasil? Segala. Artinya apa? Tidak ada yang gagal. Segala yang kita rencanakan, segala yang kita kerjakan, kalau kita sertakan Tuhan, kita akan berhasil. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau libatkan Tuhan, aku mau sertakan Tuhan, maka aku akan berhasil. Amin. Kemarin saya melayani ada jemaat, saudara, dulunya cuma tukang tambal ban, saudara. Sekarang saudara rumahnya banyak dan jadi pengusaha spare part mobil, saudara. Tadinya tukang tambal ban. Siapapun saudara hari ini, setiap perkara kecil, jangan malu. Apapun profesimu, apapun kerjaanmu, jangan malu. Sepanjang saudara sertakan Tuhan, saudara libatkan Tuhan, saudara akan berhasil. Saudara akan diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa berkatnya kalau kita sertakan Tuhan? Kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Sama-sama 2, 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah stop. Saudara, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Itu tanda bahwa kita sertakan Tuhan. Itu tanda kita libatkan Tuhan. Jadi kita enggak sok pinter sendiri, enggak sok hebat sendiri, tapi kita bersandar, bergantung. Kenapa? Karena kita sadar hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Terus ayat 6, apa yang terjadi kalau kita sertakan Tuhan, libatkan Tuhan? Sama-sama 2, 3 ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Kalau kita sertakan Tuhan, kalau kita libatkan Tuhan, dikatakan ia akan meluruskan jalanmu. Apa arti meluruskan? Saudara pernah pergi jalan, tapi jalannya belok-belok gitu ya, muter-muter. Ini ribet banget sih mau ke rumah pendeta Elfris, ini muter-muter, ribet-ribet gitu. Kenapa sih nggak lurus aja? Kalau saudara bawa mobil, saudara lewat jalan tol, itu jalan lurus aja. Simple nggak? Gampang nggak saudara? Gampang. Nah, ayat tadi berkata, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka ia akan apa? Meluruskan. Artinya apa? Membuat gampang, membuat apa? Mudah, membuat apa? Simple, sederhana. Artinya apa? Yang kedua, apa berkatnya kalau kita sertakan Tuhan? Apapun yang kita lakukan diberi kemudahan sama Tuhan. Ya, besok saudara mau interview kerja, ya sebuah ya lamaran misalkan di BUMN misalkan gitu saudara. Yang ngelamar 3.000 orang, yang diterima 30 orang gitu saudara. Ya ampun, banyak banget nih yang ngelamar 3.000, yang diterima pun cuma 30. Nah saudara sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Saudara doa malamnya, hari minggunya perjamuan kudus bersama Ibu Gembala, lalu minyak urapan, lalu saudara lamaran saudara tumpang tangan doain, sedikit olesi minyak gitu. Lalu saudara sampailah di interview, udah 2.999 yang diinterview, tinggal satu saudara yang nomor 3.000. Lalu saudara, karena saudara libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, yang interview udah kecapean, tinggal berapa? Satu. Udah berapa yang diterima? 29. Ya udah, yang ke 3.000 dia diterima. Diberi apa? Kemudahan. Enggak diinterview tapi enggak ada yang amin, lagi mikir ya. Enggak diinterview tapi diterima. Saudara mungkin hari ini pulang dari tempat ibadah ini, proyek saudara sudah berulang-ulang kali cancel. Tiba-tiba saudara ikut sebuah tender lelang. Saudara belum ikut, tiba-tiba saudara pulang gereja ditelepon.
Lalu saudara angkat, bro, proyek yang kemarin saya ambil, tapi saya belum presentasi bos. Enggak apa-apa, saya ambil. Berapa nilainya? Sekian. Ya udah, besok ke rumah saya tanda tangan kontrak, saya deal. Tuhan beri apa? Kemudahan. Saudara lihat, menatap muka saya sambil berkata, mungkinkah Pendeta Elbris? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga apa berkatnya kalau kita sertakan Tuhan? Mazmur 127, 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang ketiga, ayat ini mengajar kepada kita semua. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sertakan Tuhan, libatkan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sebaliknya semua kerjaan kita, semua yang kita buat, semua proyek kita, kalau kita enggak libatkan Tuhan, kalau kita enggak sertakan Tuhan, mohon maaf akan sia-sia. Saya doa kita semua berhasil, saya doa kita semua diberkati Tuhan, karena kita melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bersama-sama siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama di Yesus kata tubuhmu
darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Sama-sama kita bangkit beri bersama-sama, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang kepada sidang Pendeta Daniel Tipa Aryaji bersama-sama dengan kami mungkin menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 8. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara sekalian, di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian, dosa kita diampuni, ya saudara sekalian, dan juga kita dapat hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan pada hari akhir zaman nanti, ya saudara sekalian. Ya. Dan kita baca di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya saudara sekalian, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi di sini dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi kita yang menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan dan selalu dalam pengurapan Roh Kudus, ya saudara, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, selalu mengandalkan Roh Kudus, saudara sekalian, dan juga kita menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian, dan hidup di dalam kekudusan Allah, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesulitan yang semacam itu, saudara sekalian. Karena itu ayat 1 janganlah rusakkan minyak dan anggur, artinya kita tidak akan mengalami kesukaran, saudara sekalian, kalau kita pandai memanage hidup kita, saudara sekalian, dan mengaturnya. Dan gosip-gosip artinya prediksi ke depan akan semakin sulit dan semakin mahal, semakin resesi, tetapi kita harus bisa mengatur hidup kita, saudara sekalian, dan mengatur finansial kita, ya apa yang tidak perlu dibeli, ya tidak perlu, ya saudara sekalian, dan betul-betul apa pengeluaran yang untuk kita keluarkan betul-betul yang berguna, ya saudara sekalian, yang bermanfaat bagi kita semua, saudara sekalian, ya. Jadi kita minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, itu pasti, saudara sekalian, dan pastinya kita semua sudah mengalaminya, dan kita berdoa dan kita juga berjaga-jaga dan waspada, saudara sekalian, dalam hidup ini jangan melakukan dosa, dan kemudian dalam hidup juga Tuhan hati-hati dan benar-benar senantiasa menjaga finansial kita, saudara sekalian, untuk kita tidak menjadi susah sendiri, saudara sekalian, ya. Kita akan menerima perjamuan kudus ini, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor,
Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Oleh darah Yesus, aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, sehat dan tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Anda berdoa sejenak. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya
Dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Kita angkat minyak urapan ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apapun yang dikerjakan akan berhasil. Dan Tuhan Yesus berikan kasih-Mu pada kami semua. Kami akan memakai minyak urapan sebagai perlindungan diri kami. Urapi kami semua. Dan inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kita oleskan pada dahi dan pada kepala. Dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyayangi kami dan melindungi kami dan menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami menjadi anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Dan Tuhan Yesus, berikan kami sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami semua menyenangkan hati Engkau, hidup di dalam kekudusan-Mu, dan hidup dengan penuh kuasa daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan wibawa ilahi, dan apapun yang mereka kerjakan berhasil, mereka tidak sakit, mereka sehat, sembuh, dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan anak-Mu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga selalu terjadi pada anak-Mu Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terjadilah dalam kami semua Tuhan Yesus yang di dalam gereja Tiberias Indonesia, doa yang seperti Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro Sukartono, Engkau berkati bersama istri dan anaknya Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Kami berdoa untuk Ibu Popi dan Bapak David semua dan orang tuanya Tuhan Yesus, dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan berikan diberkati Pak David Raharja, diberkati Tuhan, dan Bapak
David Kristianto, Abiatar diberkati Tuhan, dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Pak Antoni dan Liana diberkati Tuhan, Pak Akiat dan Susan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan juga Ibu Teni diberkati Tuhan sehat, juga Pak Rahmat diberkati Tuhan, Pak Dama di Bekasi diberkati Tuhan, Tuhan Pak Raymond di GBK diberkati, dan Ibu Ella disembuhkan Tuhan Yesus, dan juga Ibu Lia diberkati Tuhan bersama Pak Pardiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Kau berkati, Engkau limpahkan dengan wibawa ilahi dalam berkhotbah, dalam melayani Tuhan Yesus, dan dalam hidup mereka apa yang mereka butuhkan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, tidak kekurangan selalu tercukupi karena mereka adalah hamba-hamba-Mu dan melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan juga koordinator dan seluruh pekerja dan juga musik, juga media dan choir semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan Yesus dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka Tuhan Yesus, dan apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan semua kami yang ada di dalamnya Tuhan Yesus selalu diberkati dan disayang oleh Engkau, dan kami juga berdoa untuk rencana Natal Gereja Tiberias Indonesia di Gelora Bung Karno tanggal 3 Desember. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, rahmat-Mu Tuhan Yesus, dan berkati dengan cuaca yang baik Tuhan Yesus, dan aman, tentram Tuhan Yesus, dan acara berjalan dengan lancar, penuh hikmat Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua memuliakan Engkau Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang Kau kerjakan untuk kami Tuhan Yesus. Engkau datang ke dunia Tuhan Yesus Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia tetap penuh kuasa dan mujizat daripada Engkau. Dan biarlah mujizat dan kuasa Tuhan selalu terjadi pada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati. Kami serahkan Tuhan Yesus, kami semua Tuhan Yesus, Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Diserahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis. Amin, amin Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Baik mereka yang di Indonesia, bahkan di luar negeri, bahkan sampai Amerika, sampai yaitu Eropa Tuhan. Mereka yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini, biar kuasa mujizat berkat-Mu tercurah buat mereka semua. Dan berkati esok hari, apapun yang umat-Mu kerjakan, baik itu pekerjaan, bisnis, usaha, studi, Tuhan yang buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris bersama istri keluarga diberkati, juga yaitu Sony bersama orang tua keluarga diberkati Tuhan, para singer, para pemain musik, Tono, juga Renaldo, dan juga teman-teman yang lain diberkati Tuhan, seluruh choir, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, koordinator Pak Ronald bersama keluarga, semua sound system, tim media yang melayani diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, terus Tuhan tambahkan hikmat, marifat, kuasa dari sorga untuk terus menggembalakan Gereja Tiberias, Jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar Jemaat Tiberias, mempelai yang akan pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk perayaan Natal Gereja Tiberias Sabtu 3 Desember 2022. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan menyertai perayaan Natal Tiberias, dan Tuhan beri cuaca yang baik, semua acara dalam kendali Tuhan berjalan lancar, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru yang akan dimenangkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah cintaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.